Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 1052021 dengan dosen pengampu Bapak Istizhar MPDI, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Masa sebelum Islam, khususnya kawasan Jazirah Arab, disebut masa jahiliyah. Julukan semacam ini terakhir disebabkan oleh terbelakangnya moral masyarakat Arab, khususnya Arab pedalaman yang hidup menyatu dengan padang pasir dan area tanah yang gersang. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrik, yaitu mereka menyembah patung-patung dan menganggap patung-patung itu suci. Kebiasaan mereka ialah membunuh anak laki-laki mereka karena takut kelaparan dan kemiskinan. Mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut celaan dan malu. Mereka orang-orang yang suka berselisihan, yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, sebab segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya. Uswatun hasanah artinya contoh atau suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW itu untuk diikuti, dicontoh dan diteladani kehidupannya. Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas sucinya senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam mengemban risalahnya dengan cara-cara suri tauladan serta beliau memiliki sifat-sifat budi luhur, antara lain sifat pemaaf, pemurah dan ramah. Mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali dinamakan periode Khalifah Rashidah. Para khalifahnya disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidin atau khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut teladan Nabi. Setelah periode ini, pemerintah Islam berbentuk kerajaan kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, seorang khalifah pada masa Khalifah Rashidah tidak pernah bertindak sedikit ketika negara menghadapi kesulitan. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain, sedangkan para penguasa sesudahnya sering bertindak otoriter. Kedudukan sebagai khalifah kemudian dijabat oleh putra Ali yaitu Hasan. Selama beberapa bulan, namun mereka Hasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah. Mereka menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah yang merupakan putra dari Abu Sufyan ibnu Harb, ibnu Umayyah bin Abdus Syam, ibnu Abdu Manaf. Sebagai keturunan dari Abdu Manaf, Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW, dan masa dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada dinasti ini, yakni dalam bidang administrasi serta peninggalan peradaban Islam. Pada masa dinasti Umayyah ada yang berbentuk fisik dan non-fisik. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial budaya. Khalifah Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi adalah pengganti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ia membangun banyak saluran irigasi, membuka sektor pertanian, ia membuka berbagai pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Di sektor perdagangan, ia mengembangkan Basrah sebagai pelabuhan transit yang penting dalam perdagangan timur dan barat. Masa pemerintahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid merupakan puncak kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, banyak didirikan fasilitas sosial seperti rumah sakit, rumah farmasi, serta pemandian umum. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama, hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat, sehingga benih-benih itu tidak sempat berkembang. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Di antaranya adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, pemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah yang menjadi awal kemunduran dunia Islam terjadi dengan proses kausitas sebagaimana yang dialami oleh dinasti sebelumnya. Daulah Abbasiyah kurang lebih 5 abad pemerintah yang panjang tersebut dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama adalah masa antara tahun 750 sampai 500
954, yaitu mulai pemerintahan Abu Ja'far sampai Al-Mustaqfi. Periode kedua adalah masa antara tahun 954 sampai 1258 Masehi, yaitu masa Al-Mu'ti sampai Al-Mu'tasim. Faktor-faktor kehancuran dinasti Abbasiyah mencakup faktor internal dan eksternal. Di antaranya yaitu konflik internal, ketidakmampuan khalifah dalam mengkonsolidasi wilayah kekuasaannya. Budaya hedonis yang melanda keluarga, istana dan sebagainya. Di samping itu juga terdapat ancaman dari luar seperti serbuan tentara salib ke wilayah-wilayah Islam dan serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.